Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Pak Ustadznya belum hadir ya, pandangan ya? Saya masih OTW, Pak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu yang tentunya dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya, nikmat iman serta nikmat Islam. Dan Allah berikan juga kenikmatan kepada kita pada saat ini masih diperkenankan dalam menuntut ilmu, insyaallah Thalabul Ilmi, yang pada kesempatan pagi ini tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ade Kusnadi, MPD. Insyaallah mudah-mudahan beliau sudah di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten rada telat Ustadz Rahmat. Persiapan telat. Oke, nombe Jol. Oh, gitu. Kumaha Ramang? Alhamdulillah saya tak. Baik, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita awali pertemuan ini agar lebih berkah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita mengawali tausiah atau ngaos ngaji online subuh Ramadan. Kita bertadarus bersama ya Bapak Ibu sekalian. Mangga bisa open mic, mau buka video juga mangga, insyaallah. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian secara langsung, atau hanya cukup di mute atau mendengarkan juga insyaallah pahalanya sampai kepada kita insyaallah. Mangga dipimpin oleh Pananan untuk tadarus bersamanya. Tafadhol Pananan. Tunun para mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Pak Ade, kanggo tadarus ya kelesan gaduh hanca eta ngalinten. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sampai di halaman 8 ya. Masih surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Yang sudah siap kita langsung sama-sama tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najaynakum ali fir'auna yasumunakum al-'adab yudabbiruna abna'akum yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa idh faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم
بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ثم بعثتم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Nanan yang telah memimpin tadarus bersama. Mudah-mudahan setiap ayatnya menjadikan ladang amal bagi kita. Insyaallah, amin. Baik, kita lanjutkan acara kita dengan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Dengkus. Mangga Pak Ustadz, kami persilakan. Mangga hatur nuhun Ustadz Rahmat salaresama isin oge-nya disebat Ustadz ku Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan jantan doa kasayan kanggo urang sadayana kantosnanya rehna nyuprih ilmu teh milarian ilmu teh jantan tanggal walar urang sadayana rutin mah. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir dalam majelis di pagi hari ini, puji dan syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah berkat perkenan, rahmat, hidayah untuk kita semua, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Mudah-mudahan hal singkat, hal sederhana yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua tentunya. Dan alhamdulillah, semoga kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan kita senantiasa merasa haus, merasa dahaga terhadap ilmu yang kita sadari bahwa pemahaman kita tentang agama sangatlah terbatas. Sehingga mudah-mudahan hal tersebut bisa terus memotivasi kita untuk bisa belajar lebih baik lagi. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'at, dan mudah-mudahan termasuk sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah sama-sama mengharap
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalau boleh cerita dulu, saya mendapatkan kontak dari Ustadz Nanan kembali ya, guru saya, untuk Ramadan kali ini. Barangkali apa Pak Nanan menguji nyali saya atau bagaimana? Apakah berkenan kembali untuk mengisi di hadapan Bapak dan Ibu, paling tidak berbagi mungkin. Dan saya yakin justru saya yang akan banyak sekali mendapatkan ilmu dari para Bapak dan Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keikhlasan saya, karena tidak mudah Pak Nanan untuk berbicara di hadapan orang, apalagi bicara diniatkan untuk menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa terjaga niatan saya dari hal-hal yang bisa merusak atas apa yang sudah kita niatkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi hal sederhana yang akan saya sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk saya tetapi untuk kita semua, khususnya untuk yang hadir di pagi hari ini. Ustadz Rahmat manawi nyuhungkeun widi kanggo share screen. Mangga, tafadhol Ustaz. Parantos muncul, Ustadz. Atas muncul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kesempatan kajian kita dengan nama Subhanallah ini ngawas ya, ngaji online subuh selama bulan suci Ramadan di tahun ini, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, dan juga tentunya relevan atau ada kaitannya dengan latar belakang keilmuan yang saya miliki. Barangkali Ustadz Rahmat sudah memperkenalkan saya sebagai bagian dari tim pengajar atau dosen untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Institut Teknologi Bandung. Jadi bahasannya lebih kurang Ustadz Rahmat nyerempet-nyerempet juga nampaknya ke Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin coba berdiskusi, ingin coba membahas dengan tema seperti ini, yaitu bagaimana kita bisa mengambil hikmah puasa dalam rangka atau dalam upaya penguatan smart and good citizen. Nah, tentu kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan smart and good citizen itu. Nah, inilah yang barangkali di awal nanti akan coba saya sampaikan, dan selanjutnya kita sama-sama belajar untuk mengambil hikmah dari apa yang kita jalani selama bulan suci Ramadan ini, khususnya hikmah dari ibadah puasa dalam kaitannya dengan penguatan smart and good citizen ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sama-sama hadir dalam majelis ini, yang pertama ingin saya sampaikan adalah satu keterangan di antara cukup banyak keterangan sebetulnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharap kita bisa untuk mengambil hikmah atas suatu hal, atas suatu peristiwa, atas suatu kejadian. Salah satunya apa yang saya kutip ini dari Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Ini ayat tidak berdiri sendiri dalam arti ada bahasan tertentu. Hanya saja ayat yang saya kutip ini ada kaitannya dengan bagaimana kita disarankan, kita dianjurkan untuk bisa mengambil hikmah atas suatu hal. Boleh saya sampaikan dulu terjemahannya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 269 ini. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, senantiasa
terjaga akal sehat kita agar senantiasa bisa mengambil hikmah atas setiap hal, setiap peristiwa, setiap kejadian, sehingga bisa menuntun kita senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang sudah ditentukan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan melalui kajian-kajian seperti ini, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang tergabung ke dalam Kompak ITB khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan sekali lagi agar kita lebih pandai mengambil hikmah atas apapun yang kita alami. Bapak Ibu yang saya hormati dan sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang hikmah puasa Ramadan dalam penguatan smart and good citizen. Bahasan tentang puasa Ramadan saya menyimak dari Bapak para pembicara sebelumnya, sudah banyak sekali diulas oleh guru-guru saya, oleh Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Yedi Purwanto, demikian juga dengan Ustadz Ridwan, Ustadz Sansan, Ustadz Epin, bahasan-bahasan sudah dilakukan tentang puasa Ramadan. Kita tahu semua bahwasannya Allah memerintahkan puasa Ramadan kepada kita semua, khususnya panggilannya pananankan kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi puasa Ramadan ini hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilannya tidak terhadap seluruh umat manusia nampaknya di dalam ayat tersebut. Tapi saya tidak akan lebih jauh mengulas hal tersebut karena itu nampaknya menjadi kapasitas dari mereka yang lebih paham dibandingkan dengan saya berkaitan dengan ilmu keagamaan, khususnya membahas mengenai puasa Ramadan ini. Yang ingin saya tekankan, yang ingin saya coba ulas di kesempatan pagi hari ini, saya ingin coba bagaimana kita mengambil hikmah atas ibadah puasa Ramadan dan ibadah puasa pada umumnya di dalam upaya penguatan smart and good citizen atau menjadi warga negara yang cerdas dan juga baik. Nah, boleh saya berinteraksi dulu barangkali dengan Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, saya ingin coba berinteraksi dulu dengan Ustadz. Dalam sudut pandang kita, apakah kita hanya cukup menjadi orang baik saja, atau orang cerdas saja, atau harus kedua-duanya Ustadz? Nampaknya kedua-duanya Ustadz. Kedua-duanya Ustadz ya. Karena kalau kita cerdas saja tapi tidak baik, risikonya apa Ustadz? Mudah dibohongi, terutama pada saat kampanye ya. Banyak sekali yang membohongi dengan janji-janji gitu ya. Banyak janji yang dikeluarkan tetapi tidak dibuktikan. Apakah mereka tidak cerdas? Cerdas gitu ya. Banyak sekali peristiwa yang mengindikasikan bahwa ketika kita cerdas tapi tidak baik, ada risikonya. Demikian juga ketika kita hanya baik saja tapi tidak cukup cerdas. Ini juga ada risikonya nampaknya ya Ustadz Rahmat. Mudah dibohongi misalkan, mudah menjadi korban penipuan dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita baik tetapi tidak memiliki kecerdasan. Nah, hal-hal inilah yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita, kata Ustadz Rahmat tadi, harus dua-duanya. Kita harus menjadi orang yang cerdas dan kita harus menjadi orang yang baik juga. Nah, inilah yang kita coba ambil hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan cerdas? Nah, kita seringkali mendengar istilah ini, dan mungkin ini sudah sangat familiar untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita seringkali mendengar beberapa istilah kecerdasan. Ada yang dimaksud dengan cerdas intelektual, cerdas emosional, dan juga cerdas secara spiritual. Mudah-mudahan saja Allah senantiasa menuntun kita semua dengan rahmat dan hidayahnya untuk memiliki akal, memiliki kecerdasan, tidak hanya cerdas secara intelektual saja,
melainkan cerdas secara unsur rasa kita, emosional, dan juga cerdas secara spiritual. Dalam arti bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari apa yang telah ditentukan sebagai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kita coba untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan good citizen. Warga negara yang baik itu yang seperti apa? Kita paham bahwasannya batasan baik ini diantaranya adalah ketika kita senantiasa konsisten, istiqomah dengan apa yang telah menjadi aturan di dalam kehidupan kita. Itu ciri-ciri orang yang baik. Allah telah menggariskan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Ketika kita berjalan atau menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah insya Allah menjadi bagian dari karakteristik baik yang kita munculkan. Tapi sebaliknya, kenapa seseorang misalkan dikatakan tidak baik? Indikasinya diantaranya ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas apa yang sudah menjadi aturan atau ketentuan, baik itu yang dikeluarkan dalam aturan agama ataupun dalam aturan hukum berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita coba mengulas sedikit mengenai karakteristik warga negara yang baik itu yang seperti apa. Di antaranya yang pertama, aktif. Ustadz Rahmat, nampaknya Ramadan ini tidak lantas menjadikan alasan kita untuk kehilangan produktivitas ya Ustadz. Dengan alasan Ramadan, aduh, kenapa kamu malas-malasan di tempat kerja misalkan ya? Apakah sudah selesai pekerjaannya? Mau selesai gimana? Saya lemas, ini saya lagi puasa misalkan. Kenapa jam segini kok baru tidur, belum bangun, belum pergi ke tempat kerja? Saya kan puasa. Nah, hal-hal ini yang seringkali menjadi alasan ya. Nah, padahal puasa itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk kehilangan produktivitas. Tidak boleh menjadikan alasan kita untuk menjadi pasif, tidak lagi menjadi seorang yang aktif di dalam berbuat kebaikan, berbuat kemanfaatan terhadap sebanyak-banyaknya manusia. Itu yang pertama, aktif. Yang kedua, kooperatif, artinya bekerja sama dengan baik, dengan siapapun, selama hal tersebut masih berada di dalam koridor kebaikan. Jadi tidak lantas juga menjadi alasan, kenapa kamu berbuat jahat bersama orang-orang itu? Saya kan orangnya kooperatif, misalkan. Nah, tidak dibenarkan juga alasan seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kooperatif tentu saja di dalam tujuan-tujuan atau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat. Nah ini alhamdulillah luar biasa kompak ITB. Kalau dicari dari asal kata yang lain, kompak berarti menunjukkan nilai-nilai kebersamaan, kooperatif gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut Ustadz Rahmat, Ustadz Nanan gitu ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut pasca Ramadan ini, mudah-mudahan bisa diteruskan hal-hal positif, hal-hal baik seperti ini. Lalu yang selanjutnya, karakteristik dari orang yang baik itu diantaranya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan inilah yang diajarkan lewat saum yang kita jalankan paling tidak selama bulan suci Ramadan ini. Ataupun saum-saum di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kita ditempa, bagaimana kita dibiasakan untuk bisa mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Mengendalikan diri dari sisi pikiran, mengendalikan diri dari sisi hati, mengendalikan diri dari sisi lisan, dan lebih dari itu mengendalikan diri dari sisi amal perbuatan kita. Dan luar biasa ini hikmah Ramadan ini ya, bagaimana kita dibuat menjadi pribadi-pribadi, menjadi insan yang bisa mengendalikan atas diri kita. Apa yang harus dikendalikan? Hawa nafsu, misalkan ketika Ramadan banyak sekali meme yang beredar ya Ustadz Rahmat,
ningali tempat spon pencuci piring ya atas ningali tuangan ya. Ningali ya lihat benda-benda tertentu, kok imajinasi kita ke makanan misalkan. Karena kondisi perut kita dalam keadaan yang kosong misalkan. Nah disitulah kita misalkan dibuat untuk bisa mengendalikan diri. Tahan. Allah sudah memerintahkan kita untuk berpuasa mulai dari terbit fajar sampai kepada waktunya, sampai terdengar azan maghrib gitu ya. Nah, sehingga kita berusaha untuk bisa mengendalikan diri. Ustaz, punten Ustaz. Nyonkeun di full screen Ustaz, pilih aya ngangge HP janten tekan tinggal. Mohon hatur nuhun Ustaz Rahmat. Hapunten. Atur nuhun pisan terus diemutan. Terus cekap ya. Cekap Ustaz. Hatur nuhun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya coba lanjutkan. Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Yedi sudah menjelaskan banyak kepada kita semua bagaimana Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bisa mengendalikan diri. Sekali lagi tidak hanya dari godaan makanan, minuman, tetapi di luar itu dari hal-hal yang bisa merusak amalan atau bisa merusak pahala atas ibadah yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, karakteristik berikutnya diantaranya adalah taat terhadap asas atau taat aturan. Contoh dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, apa ada Bapak dan Ibu sekalian yang berani membatalkan puasa sebelum pada waktunya di luar hal-hal yang membolehkan hal tersebut dilakukan? Kalau ibu-ibu mungkin ketika saum lantas punten tiba-tiba haid gitu ya, datang waktu haid, itu kan ya apa istilahnya tidak bisa dilanjutkan untuk saumnya. Nah, silahkan berbuka, tapi untuk bapak-bapak ada alasan gitu ya untuk bisa membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita. Nah inilah menempa bagaimana kita menjadi pribadi yang taat asas. Kita tahu bahwa sebelum tiba azan maghrib saat waktunya maghrib, kita tidak boleh untuk membatalkan puasa. Maka kita berusaha untuk bisa menahan diri sekali lagi dan mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam ibadah puasa ini. Jadi konteksnya tidak lagi atau tidak hanya bagaimana kita taat terhadap aturan perundang-undangan gitu ya. Tapi ini saya coba mengaitkan dengan konteks ibadah puasa yang sedang kita jalani. Yang berikutnya, karakteristik orang yang baik ini memiliki kecintaan yang baik terhadap negaranya atau yang seringkali diistilahkan dengan istilah nasionalisme. Nah, bagaimana korelasi, bagaimana hubungan antara ibadah puasa dengan nasionalisme? Kita paham cukup banyak ujian yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Cukup banyak hal yang harus dilewati dalam perjalanan bangsa dan negara ini. Beragam ujian, beragam masalah, beragam persoalan kita hadapi. Ibu-ibu merasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa harga sembako mengalami lonjakan. Minyak goreng sempat langka di pasaran. Dan sekalipun muncul, harganya yang 2 kali lipat. Punten ibu-ibu mungkin yang lebih tahu mengenai harga minyak goreng. Lalu berikutnya, harga BBM naik. Rakyat semakin resah gitu ya. Wah ini gimana kehidupan kok semakin kesini semakin berat. Nah cara kita sebagai orang yang beragama tunjukkan nasionalisme kita. Berdoalah paling tidak yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Semoga ke depan bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa yang lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang lebih berkah, menjadi bangsa yang lebih bisa menaungi rakyatnya dengan lebih baik lagi. Itu bagian dari upaya kita sebagai bentuk nasionalisme kita, kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Jangan lantas terus-terusan mengutuk bangsa dan negara kita ya Ustadz Rahmat. Khawatirnya hal tersebut jadi doa. Nah, jadi kita doakan hal-hal yang baik untuk kehidupan yang lebih baik dalam ruang lingkup bangsa dan negara kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Berikutnya karakteristik good citizen ini diantaranya senantiasa mengedepankan persatuan. Masya Allah, di dalam ibadah puasa ini kita diajarkan untuk mengedepankan persatuan. Sebagai contoh, awal penentuan Ramadan. Tahun ini kan ada perbedaan Ustadz Danan ya. Ada yang menjatuhkan tanggal 1 Ramadan itu di hari Sabtu ya. Ada yang menjatuhkan tanggal 1 Ramadan itu di hari Ahadnya berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Senantiasa kedepankan ukhuwah, persatuan. Karena kita yakin masing-masing pihak ini memiliki landasan hukum, memiliki dalil, memiliki alasan, memiliki argumentasi. Kenapa awal Ramadannya Sabtu? Kenapa awal Ramadannya hari Ahad misalkan? Nah inilah, jadi kita dibiasakan untuk bisa mengedepankan persatuan melalui ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Dan kebaikan-kebaikan itu berlipat ganda muncul di bulan Ramadan. Dari yang awalnya punten misalkan kita belum terbiasa untuk berbagi misalkan. Nah kita jadi lebih terdorong, termotivasi ketika bulan Ramadan ini untuk bisa lebih banyak lagi berbagi terhadap mereka yang membutuhkan. Nah ini kan bagian-bagian dari upaya yang diarahkan kepada bagaimana kita senantiasa menjaga nilai-nilai ukhuwah di antara kita, persaudaraan, persatuan di antara kita. Yang selanjutnya karakteristik warga negara yang baik itu diantaranya jujur dan dapat dipercaya. Nah Ramadan ini menempa kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Apakah Bapak dan Ibu sekalian berani untuk korupsi misalkan meminum air karena merasa haus pada saat wudhu? Nah, kita jujur terhadap diri sendiri. Sekalipun tidak ada orang yang menyaksikan, tapi kita yakin dengan keimanan yang kita miliki, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka kita tidak berani untuk bisa membohongi diri sendiri dan tentunya membohongi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita diajarkan kejujuran pada saat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Beranikah kita berbuka misalkan sekalipun belum pada waktunya ya, sekalipun misalkan tidak ada seorang pun yang melihat kita. Kita jujur pada diri sendiri, kita jujur kepada Allah bahwasanya sekalipun tidak ada orang lain yang melihat, ya saya akan tetap melaksanakan ibadah puasa dan membatalkannya pada saatnya tiba tentunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan. Yang berikutnya karakteristik warga negara yang baik itu adalah mengekspresikan dan menyampaikan pendapat. Nah kita pada bulan suci Ramadan ini diajarkan untuk lebih pandai di dalam menjaga lisan kita. Khawatir apa yang keluar dari lisan kita bukan merupakan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang manfaat, khawatir akan mengurangi pahala kebaikan atas ibadah yang kita lakukan. Maka sebisa mungkin kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Sebisa mungkin kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang manfaat, yang sifatnya dakwah untuk mensyiarkan ajaran agama yang kita miliki dan tentunya sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Karena berat Ustadz Rahmat ya untuk menjaga lisan ini. Satu kata saja kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, mungkin secara tidak sadar kita bisa melukai perasaan orang lain. Dan boleh jadi hal tersebut bernilai buruk gitu ya dalam pandangan Allah ketika kita senantiasa atau seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang membuat orang lain tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, terganggu, bahkan terancam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentu saja senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak manfaat, tidak baik, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jorok, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, yang terakhir karakteristik orang atau warga negara yang baik itu diantaranya adalah orang yang bisa mengasihi sesama, bisa berbagi kasih sayang terhadap sesama manusia.
bulan Ramadan, puasa, ini mengajarkan bagaimana kita, kalau di tahun yang lalu saya masih ingat Ustadz Rahmat, saya menyampaikan hikmah puasa yaitu empati di tengah pandemi ya Ustadz Rahmat. Bagaimana kita berperilaku lebih sayang terhadap saudara-saudara kita dengan cara memberikan apa yang mampu kita lakukan atau apa yang mampu kita berikan terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita dibekali kelebihan harta, berikanlah sebagian dari harta yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan. Itu sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita. Kita memiliki ilmu, berbagilah ilmu yang kita miliki ini terhadap saudara-saudara kita. Kita memiliki tenaga, lakukanlah, gunakanlah tenaga itu menjadi sesuatu yang manfaat untuk saudara-saudara kita. Itulah diantaranya implementasi atau cara kita untuk bisa mengasihi dan menyayangi saudara-saudara kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan. Lalu berikutnya yang kita pahami bagaimana implementasi smart citizen. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas, warga negara yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Ini saya kutip satu hadis dari At-Tirmizi yang mengajarkan kita memahami batasan orang cerdas itu yang seperti apa. Yang pertama, orang yang cerdas itu adalah yang mampu menekan nafsunya. Khususnya dari nafsu-nafsu yang menggiring, yang membawa kepada keburukan atau jalan yang tidak baik. Yang kedua, ternyata orang yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mengingat apa yang akan dihadapi setelah kehidupan ini. Senantiasa bisa menjaga amal soleh, amal kebaikan untuk kehidupan setelah kematian yang akan kita alami. Masya Allah, ini sebuah ingatan untuk kita semua. Namina Yuswa, Ustadz Nanan kan, sahnu terang gitunya, teu ningali angka, teu ningali nuju naon, teu ningali di mana, tapi ketika ajal, ketika kematian itu sudah waktunya datang, ya datang tanpa ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Oleh karena itu kita dituntut menjadi orang yang cerdas. Caranya bagaimana? Berbuat baiklah secara istiqomah untuk bisa menjadi bekal bagi kita di kehidupan yang kekal nantinya. Tapi tidak lantas kita menghindarkan diri dari kehidupan duniawi saat ini juga, gitu ya. Manfaatkanlah hal-hal yang kita miliki di dunia ini untuk menjadi bekal kita di kehidupan kemudian. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih aya waktu Ustadz Rahmat? Enggak, 2 menit deh penginten. Mohon mudah-mudahan sekat. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang implementasi good citizen dalam puasa. Nah, ini saya coba kutip dari beberapa hadis, dari beberapa terjemahan hadis. Yang pertama disebutkan bahwasannya oleh hadis riwayat Bukhari ya, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi orang yang baik terhadap orang lain, yang bisa menjaga akhlaknya dengan sebaik-baiknya, ini adalah karakteristik dari good citizen, warga negara yang baik. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun diri kita untuk bisa senantiasa berbuat baik terhadap siapapun. Mudah-mudahan seperti itu. Lalu yang kedua, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Masya Allah, misalkan ketika Ustadz Rahmat tidak hadir dalam satu forum dirindukan. Kemananya Ustadz Rahmat? Biasa nama sumping misalkan. Karena apa? Ustadz Rahmat misalkan dikenang kebaikannya oleh orang lain. Jangan sebaliknya. Alhamdulillah nih Pak Ade tidak hadir misalkan. Nauzubillah gitu ya.
Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dirindukan oleh Allah, oleh sesama manusia gitu ya. Ketika kita selama ini bisa menjaga atau istiqomah di dalam menjaga kebaikan di dalam kehidupan kita. Senantiasa menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Kemudian sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ini saya sedang belajar juga bagaimana menjaga kebaikan terhadap orang-orang terdekat kita. Nah, ini dalam rangka pembelajaran untuk kita semua nampaknya. Lalu yang berikutnya, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang memberi makanan dan menjawab salam. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah membiasakan hal ini. Bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menyisihkan sebagian dari harta kita untuk bisa berbagi, termasuk misalkan memberikan makanan untuk takjil atau untuk iftar, untuk makan saat berbuka misalkan. Dan itu insya Allah ya kita abaikan saja misalkan penilaian dari orang. Yang penting adalah apa yang ada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencatat hal tersebut sebagai kebaikan untuk kita semua. Lalu yang selanjutnya, sebaik-baiknya orang adalah kalian yang paling panjang usianya dan paling baik amalannya. Jadi usia seseorang itu tidak berkualitas dilihat dari panjang atau pendeknya gitu ya. Tetapi yang lebih baik adalah ketika panjang usianya dan lebih banyak lagi amal soleh yang bisa dikerjakannya dengan usia yang dimilikinya. Sebagai tanda syukur atas kebaikan atau atas karunia usia yang dilimpahkan kepada yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan saja saya dan yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah memberkahkan usia kita, tidak hanya dipanjangkan usia, tetapi diberikan keberkahan dengan bisa terus istiqomah di dalam menjalankan amal kebaikan. Yang terakhir dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ramadan mengajarkan kita untuk atau menempa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ya terlepas dari motivasi pahala atau ganjaran yang berlipat-lipat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diluruskan niat, diluruskan itikad kita semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pujian dari makhluk misalkan, tetapi senantiasa mudah-mudahan terjaga niat kita hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir ya ini tentunya yang kita harapkan, semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini istiqomah untuk kita lanjutkan, kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan setelah Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita menjadi istiqomah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan, segala kekurangan, segala kesederhanaan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal kecil, hal sederhana yang bisa saya sampaikan ini menjadi manfaat tidak hanya untuk diri saya, mudah-mudahan menjadi manfaat juga untuk para bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan serta kekeliruan di dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Hatur nuhun pisan. Materinya cukup menggugah kita untuk menjadi warga negara yang baik dan yang tuntas. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ya gitu ya. Dan nampaknya menjadi good citizen perlu kita sapa nih Pak Ustadz satu persatu nih saya. Di sini alhamdulillah ada 65, subhanallah. Ini beberapa warga kompak ITB istiqomah turut hadir dalam acara ngaos Ramadan gitu Ustadz ya. Masya Allah, ini Pak Teddy saya lihat istiqomah tiap hari
Hadir beliau ya Ustaz alhamdulillah. Rahmat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Wahyudin ini. Ada Saya Pak lihat. Nana, Pak Nanan tentulah ya. Kalau Pak Nanan mah iya yang punya lapak beliau. Punya lapaknya. Ada Pak Nana, Pak Agus, ada Pak Adi Permana. Ini guru saya Pak Rosat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Ada Bang Alex nih, rekan kerja saya juga, Bang Alex. Ada Pak Asep Ahadi, ada Pak Bambang. Ini ada guru saya juga nih, Bu Diah. Assalamualaikum Bu. Kemudian ada Pak Dadan Ramdan. Kemudian ada Bu Dewi. Ini panitia kompak juga nih, Pak Ustadz. Pengurus. Kemudian ada Bu Ine. Ini ada Pak Juandi. Assalamualaikum Pak Juandi. Ini guru saya juga nih kalau di SITH ya, dulu Pak Juandi ya. Ahli tanaman Pak Juandi. Kemudian ada Bu Enung, ada Pak Ferdi. Pak Ferdi ini istiqomah ya, subhanallah. Assalamualaikum Pak Ferdi. Ada Pak Firmansyah. Dan ada Pak Dr. Wedianto, Masya Allah. Pak Wed, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemudian, ini naik-naik semua nih. Ada Pak Firman Saheru, kemudian ada Bu Riantini. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah istiqomah mengikuti Pak Bu. Kemudian ada Pak Teddy Kusmawan. Ini mah judulnya kos kompak ya. Pak Teddy, Assalamualaikum. Dan ada Pak Wahyudin. Ini selalu on cam Pak Wahyudin. Kemudian ada Pak Yunus. Pak Yunus rumah damang, Pak Yunus. Pak Yunus FTMD. Ini ada Bu Iis. Bu Iis rumah damang, Bu. Assalamualaikum, Bu. Bu Iis. Alhamdulillah. Ada Kang Diki. Ini juga kakak kelas saya kalau waktu di kampus. Pak Iwan, rumah damang, Pak Iwan. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Iwan Parman, Pak Iwan, Pak Julius, Pak Tini, Assalamualaikum. Pak Yunyun, rumah damang Pak Yunyun. Bu Meli, Bu Nadia, Bu Nenden, Assalamualaikum Bu. Ada Bu Neni Nurkumala. Ini juga guru saya nih, Bu Novianti. Assalamualaikum Bu. Ada Bu Nurtiningsih Rosadi. Ada Pak Andriani, kemudian ada Bu Raisya, ada Bu Revinda, Assalamualaikum Bu. Kemudian ada Bu Reni, Bu Rere, Bu Rika Sudrajat, Bu Pariki, Bu Rina Fitriani. Ini Bu Rini, damang Bu. Assalamualaikum, nusok masihan absensi. Mangga kalau yang belum mengisi absen bisa langsung saja. Ada Bu Sartika, kemudian Satyasin Astun, kemudian ini Kang Sandra, damang Kang. Kemudian ada Alhamdulillah damang. Ada Dr. Taufik Fatur Rahman, Assalamualaikum Pak. Ada Pak Nuhun Ustaz Ade. Ini ada Bu Tina, Pak. Pak Widodo, damang Pak Widodo. Ada Bu Yani, kemudian Bu Zultina dan Bu Siti Rodiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang Pak Ustaz Rahmat. Insyaallah seueur. Ini masih hadir dalam pertemuan ngawas kita di hari ke-7. Alhamdulillah Pak Ustaz Ade. Mudah-mudahan kita termasuk ada Bu Tangki Pak Rahmat, citizen dan good citizen insyaallah Ustaz yang tadi setelah disampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi saat ini adalah sesi tanya jawab. Mangga Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin disampaikan ke Pak Ustadz Ade, tafadhol, kami persilakan. Pananan tos unmute, badena harus pananan. Pak Wahyudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wahyudin kami di plasma duduknya pang payuna itu bangku payun. Ini mahasiswa teladan, Pak. Ini saya mau tanya ini Pak Ustadz nih dalam menyikapi hal-hal yang terjadi selama ini, misalnya
kenaikan harga BBM, minyak, atau dalam kalau ngumpul dengan teman-teman suka keceplosan bercanda misalnya mengomentari kayak kenaikan harga dengan candaan, atau bercanda dengan teman misalnya aduh kumaha itu mararanyun wae itu mau ngopi. Nah, apakah hal-hal tersebut itu bisa mengurangi pahala dari puasa ini itu? Pak Ustadz, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Wahyudin. Mudah-mudahan tiasa ngawaler. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Wahyudin barusan menyampaikan bagaimana nih kalau kita sedang kumpul dengan teman-teman lantas ada candaan pada saat melaksanakan ibadah puasa ya, ibadah saum Pak Wahyudin. Atau ngopi bararageud wae misalkan. Teu kopi-kopi acan ieu teh misalkan. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa mengurangi pahala atas ibadah saum yang kita laksanakan? Ya, tentunya yang maha berhak untuk mengganjar amalan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja selama bulan suci Ramadan ini yang saya pahami adalah ketika kita harus senantiasa menjaga apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita lakukan. Nah, termasuk mudah-mudahan bisa menjaga ucapan-ucapan kita, lisan kita dari hal-hal yang kurang manfaat. Jadi tidak hanya tidak bermanfaat Pak Wahyudin, nah, mudah-mudahan dari hal-hal yang kurang manfaat itu bisa kita jaga juga gitu ya. Nah, kalau selama atau sebelum Ramadan, sebelum puasa misalkan kita terbiasa bercanda seperti itu misalkan, tengah raropi teh baeud tanggal kolot kumaha misalkan ya. Nah, kalau di Ramadan ini yang mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita lebih baik lagi tentunya. Tidak hanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi mudah-mudahan dari hal-hal yang kurang manfaat juga. Nah, mudah-mudahan bisa kita ubah misalkan candaannya. Nah, hadi dari wae urang kamu sholat ya, urang tadarus misalkan. Nah, hadi dari wae teu ngaji-ngaji acan ieu teh misalkan. Nah, mudah-mudahan bisa apa istilahnya kita lebih menempatkan lisan kita untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Seperti itu rupina mah Ustaz Wahyudin anu terang mirangan pahala henteu nama rupina mung Allah Subhanahu wa taala, mung urang mah ningali syariatna. Nah, apakah kita bisa istiqomah di dalam menjaga lisan kita tidak hanya untuk hal yang tadi saya sampaikan, tidak hanya untuk hal yang buruk atau tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan dari bulan Ramadan ini kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang bahkan kurang manfaat saja sudah bisa dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Pak Wahyudin, cekap Pak Wahyudin. Mangga cekap Pak Rahmat, jazakallahu khair Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz. Satu penanya lagi, barangkali Bapak Ibu sekalian, mangga. Bila tidak ada, langsung ditutup dengan doa saja Ustaz. Sebelum tutup Pak, ditanya mungkin Pak Ade punya pertanyaan kayak kemarin, bagus Pak. Oh gitu. Jadi Pak panitia Ade siap nanya. nih pananan pada masihannya. Iya siap. Atel dikana ada balik ngaluarkeun nih. Siap. Berapa orang pananan? 2, 1. Tergantung Pak Ade, kalau Pak Ade siap sampai jam 8 boleh langsung 10. Baik, mangga Pak Ade satu penanya dulu aja. Pertanyaan dulu ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya paling tidak sudah menyampaikan beberapa karakteristik dari good citizen atau ciri-ciri orang warga negara yang baik. Nah, itu cukup banyak juga ya yang sudah disampaikan dan sudah saya ulas. Nah, di kesempatan ini saya ingin coba meminta di antara Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menyebutkan paling tidak 5 saja. Nah, karakteristik warga negara yang baik itu seperti apa? 5 saja, 5 poin. Abdi bias.
Nuhun. Mangga sok Pak Wahyudin, mangga. Pak Wahyudin, mangga Pak Wahyudin. Lima. Mangga. Satu aktif ya, kemudian kooperatif, pengendalian diri, taat asas, nasionalisme, persatuan, jujur dan dapat dipercaya, mengekspresikan, menyampaikan pendapat. Masya Allah. Pananan eta mah langkung ti 5 kumaha tuh pananan? Oh, di langkungannya mana? Masya Allah. Bonus Alhamdulillah. Leres pisan. Walarana Pak Wahyudin. Mantap. Ya, bungkus pananan ya. Pak Wahyudin, FTI. Udah ada antep, Pak. Kadun eta mah, bangun yang sepasihan. Sepertinya materinya di screenshot sama Pak Wahyudin itu. Masya Allah. Baik. Cara namanya Pak. Satu lagi mungkin ya, Pak Pananan ya. Ada emang enggak? Satu lagi saja. Boleh. Banyak warnanya. Baik. Pertanyaan kedua ya, Ustadz Rahmat, yang ingin saya sampaikan kepada para Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya juga sempat menampilkan bagaimana kita menjadi warga negara atau pribadi yang cerdas. Nah, dari hadis riwayat At-Tirmizi, paling tidak ada 2 karakteristik orang yang cerdas. Boleh disebutkan barangkali 2 karakteristik tersebut? Dari hadis Tirmizi ya, Ustaz ya. Iya. Ada 2 tuh yang cerdas maksudnya ya. Mangga, barangkali Bapak Ibu bisa dibuka lagi catatan yang tadi. Ada? Pananan nyatet deh. Aduh, Fayana abdi mah, Pak. Nyontek Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Menekan nafsunya dan beramal ke kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Leres Ustadz Rahmat. Nambete Ibu Nana. Masya Allah. Rupina Ibu Nana dulu leres. Ibu Nana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pananan dicatatnya Pananan notos kenging. Aman, catat tas. Ya, alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah kita cukupkan untuk sesi pertanyaan dan tanya jawab. Mangga tafadhol Ustaz, kanggo mimpin doa. Ustaz can ditutup. Mangga hatur nuhun. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, marilah kita menundukkan tidak hanya kepala kita, melainkan hati kita dari segala macam ego yang selama ini kita miliki, untuk senantiasa berserah diri kepada Allah yang maha menggenggam atas diri-diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami sadar dengan baik, kami mengimanimu ya Allah, Engkaulah Rabb kami, la ilaha illallah. Istiqomahkanlah ketauhidan kami ya Allah, kuatkanlah senantiasa keimanan kami yang bisa menggiring kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang Engkau muliakan dalam pandangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah senantiasa kebaikan, kasih sayang-Mu atas diri-diri kami, kedua orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, keluarga kami, tetangga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk kami semua ya Allah. Berikanlah kebaikan, kasih sayang-Mu terhadap bangsa dan negara ini ya Allah. Karuniakanlah kami pemimpin yang amanah, yang takut terhadap-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang istiqomah di dalam menjaga kebaikan-kebaikannya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang mampu membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya,
Karuniakanlah keberkahan, kelimpahan atas rizki yang Engkau kirimkan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah rezeki yang kami dapatkan, yang kami miliki, sebagai rezeki yang bersumber dari hal-hal yang halal, hal-hal yang dibenarkan menurut syariat-Mu, ya Allah. Jadikanlah rezeki yang kami miliki menjadi jalan kami untuk bisa mengabdi kepadamu lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Istiqomahkanlah kami dalam kebaikan, ya Allah. Karuniakanlah kecerdasan akal pikiran kepada kami untuk membedakan antara hal yang hak dan juga yang batil, ya Allah. Istiqomahkanlah kami, teguhkanlah keyakinan kami, ketahuan kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang bisa menjerumuskan. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan syaitan yang bisa melalaikan kami dari ibadah dan ketaatan terhadap-Mu, ya Allah. Karuniakanlah kebaikan, ya Allah. Karuniakanlah kebaikan untuk kami semua, ya Allah. Karuniakanlah kehidupan yang lebih baik, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang ahli bersyukur atas kenikmatan yang telah Engkau karuniakan. Jauhkanlah kami dari sifat, dari karakter kufur terhadap nikmat-Mu, ya Allah. Jagalah hati, jagalah lisan, jagalah pikiran, jagalah amal perbuatan kami, ya Allah. Untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh, hanya berharap keridhaan dari-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ustadz Ade yang telah memimpin kami doa. Mudah-mudahan doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni segala kesalahan yang insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pertemuan ngaos hari ke-7 hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade menjadi catatan bagi kita dan insya Allah menjadi kita lebih good citizen dan smart citizen lagi ya Pak Ustadz ya. Amin. Baik, mohon maaf segala kekurangan yang kami berikan dalam kesempatan kali ini dan beberapa mungkin tadi punten tidak tersapa karena memang loncat-loncat ya Bapak Ibu, aduh punten. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.